Gaza kini berada di ambang krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Penutupan perbatasan telah menghentikan pasokan makanan dan obat-obatan, sementara serangan militer terus mengguncang wilayah ini. Di sisi lain, ketegangan regional meningkat dengan serangan rudal Ansarullah Yaman ke Haifa, Israel. Namun, di tengah keputusasaan, upaya diplomasi dari Indonesia, Turki, dan negara lain berusaha membawa harapan perdamaian. Mari kita telusuri lebih dalam. Di jalur Gaza, krisis kemanusiaan semakin parah. Stok makanan di Gaza semakin menipis akibat penutupan perbatasan oleh Israel, yang menghambat masuknya bantuan. Hal ini menyebabkan makanan membusuk di perbatasan dan obat-obatan tidak dapat digunakan. Banyak warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban konflik yang terus berlangsung. Rumah sakit kekurangan bahan bakar, meninggalkan pasien tanpa perawatan memadai. Baru-baru ini, sebuah konvoi bantuan diserang di dekat Rafah saat berusaha menyelamatkan warga sipil. Insiden ini memicu kecaman dunia, dengan seruan untuk segera menegakkan hukum kemanusiaan internasional. Warga Gaza kini bertahan dengan makanan kaleng, karena hasil segar tidak dapat masuk. Seorang ibu di Gaza Utara berkata, "Kami hanya ingin anak-anak kami makan dan hidup dengan damai." Suara mereka mencerminkan keputusasaan jutaan orang yang terjebak dalam konflik. Sementara krisis kemanusiaan memburuk, ketegangan militer di kawasan terus meningkat. Pada tanggal 20 April tahun 2025, kelompok Ansarullah Yaman, yang didukung Iran, meluncurkan serangan rudal ke Haifa, Israel Utara. Serangan ini merupakan respons terhadap operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Israel melaporkan kerusakan ringan, namun insiden ini memicu kekhawatiran akan eskalasi perang regional yang lebih luas, melibatkan Iran, Hizbullah, dan kelompok milisi lainnya. Pengamat internasional, Syaifuddin Zuhri, memperingatkan bahwa konflik ini dapat memicu perang regional jika tidak segera diredakan. Serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus pada awal April dan serangan balasan Iran telah menambah ketegangan. Di Gaza, serangan udara Israel terus berlanjut, dengan laporan terbaru menyebutkan 900 warga Palestina tewas sejak tanggal 18 Maret tahun 2025. Kompleksitas konflik ini menunjukkan perlunya solusi diplomatik yang mendesak. Di tengah kekacauan, upaya diplomasi menawarkan secercah harapan. Indonesia telah memainkan peran aktif dalam mendorong gencatan senjata di Gaza melalui diplomasi multilateral di OKI dan PBB. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina, termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan senilai 20 miliar rupiah sejak 2018. Baru-baru ini, Indonesia dan Turki menandatangani MoU untuk memperkuat kerjasama dalam perdagangan dan bantuan kemanusiaan, dengan fokus pada Gaza. Turki, melalui Gas Destek Dernegi, telah mengirimkan 3 truk bantuan berisi pangan dan terpal ke Gaza. Mesir dan Qatar juga memimpin mediasi untuk gencatan senjata permanen, dengan warga Gaza menyuarakan harapan agar perjanjian ini membawa perdamaian berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada. Indonesia, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Hamas, terus menekan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat. "Kami percaya perdamaian adalah satu-satunya jalan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan. Upaya ini menunjukkan solidaritas global untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Pemirsa, situasi di Timur Tengah saat ini adalah pengingat akan pentingnya solidaritas kemanusiaan dan diplomasi. Gaza membutuhkan lebih dari sekadar bantuan, mereka membutuhkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Indonesia, bersama komunitas internasional, terus berjuang untuk mewujudkan hal ini. Sebagai penutup, mari kita dengar suara seorang anak di Gaza. "Saya ingin sekolah lagi, saya ingin masa depan." Suara mereka adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Sampai jumpa di laporan berikutnya.